tembak keluar sehingga patut diperkirakan tembakan terakhir yang mengenai kepala tembus ke bagian ke batang otak merupakan tembakan terdakwa Ferdy Sambo sebelum menembakkan ke arah tembok di atas tangga, kemudian berbalik ke arah menembak ke arah pelapon untuk menciptakan alibi seolah-olah terjadi penembakan. Bahwa keterangan-keterangan tersebut didukung dengan keterangan para saksi, yaitu saksi Beni Ali yang terlampir dalam berkas perkara, saksi Ridwan, saksi Martin Gabe, saksi Rifael Samuel, saksi Reinhard Mandei, saksi Arsyad, saksi Danu Pajar, saksi Teddy Romendi, saksi Endra, bahwa fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Beni Ali, saksi Ridwan, saksi Martin Gabe, saksi Rifael, saksi Reinhard, saksi Arsyad, saksi Danu, saksi Teddy, saksi Endra tersebut merupakan anggota Propos Mabes Polri dan anggota Polres Jakarta Selatan yang datang setelah kejadian untuk melakukan olah TKP kejadian perkara pada tanggal 8 Juli 2022 dan olah TKP menemukan korban Nopriansa Yosua Huta Barat sudah meninggal tertelungkup bersimbah darah di dekat tangga dan terdapat satu lubang tembakan di tubuh korban dan juga menemukan barang bukti berupa senjata api Glock 17 berisi 12 butir peluru dalam magazen dan senjata api HS berisi 9 butir peluru dalam magazen serta 4 buah serpihan dan terdapat 10 selongsong peluru yang ditemukan di samping tubuh korban, satu di sekitar lutut, satu di meja makan, satu di bawah tangga, satu di sebelah kanan dan di lantai bawah rak minum, di bawah kaki kursi dekat kamar mandi maupun badan pelaku. Bahwa keterangan tersebut para saksi tersebut di atas juga didukung dan bersesuaian dengan keterangan para saksi dalam pihak korban Nopriansa Yosua Huta Barat dengan keterangan saksi Mahendra yang ada dalam berkas perkara, saksi Maharesa Rizky, saksi Peramareta Simajuntak, saksi Samuel Huta Barat, saksi Rosti Simajuntak, saksi Depiwanta Huta Barat, saksi Roslin Emika Simajuntak, saksi Sangga Parulian Sianturi, saksi Rohani Simajuntak, saksi Yuni Artia Huta Barat, saksi Nopita Sari Nadeat, saksi Indrayanto Pasaribu. Dari keterangan para saksi dari pihak keluarga tersebut menjelaskan bahwa korban Nopriansa Yosua Huta Barat mati karena tertembak dan terdapat luka tembak pada dada. Bahwa peristiwa tersebut merupakan peristiwa pembunuhan dengan pengertian pembunuhan adalah suatu proses perampasan, peniadaan atau menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh orang lain. Pengertian proses dalam hal ini mencakup pengertian luas, yakni semua yang menyebabkan terjadi pembunuhan tersebut, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Orang yang melakukan perbuatan secara langsung sudah pasti dia merupakan pelaku pembunuhan, yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan, yang membujuk supaya perbuatan tersebut dilakukan, yang bekerja sama untuk melakukan perbuatan tersebut, yang membantu perbuatan tersebut merupakan semua termasuk pelaku dalam suatu tindak pidana. Bahwa berdasarkan visum et repertum nomor R/082/SK dianggap dibacakan. Barang bukti yang telah disita di pengadilan tersebut merupakan bukti yang digunakan sebagai alat untuk menghilangkan dan mengakibatkan korban Nopriansa Yosua Huta Barat meninggal dunia, sebagaimana keterangan para saksi, terdakwa, dan ahli. Berdasarkan uraian di atas terkait unsur merampas nyawa orang lain, di atas merupakan sikap hukum yang telah sejalan dengan jurisprudensi di Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam jurisprudensi nomor 1/Yur/Pit/2018 yang bersumber pada beberapa putusan antara lain putusan nomor 908K/Pit/2006 yang membuat kaidah hukum yakni unsur dengan menghilangkan merampas nyawa orang lain terpenuhi apabila menyerang korban dengan alat seperti senjata api di bagian tubuh yang terdapat organ vital seperti di bagian dada, perut, dan kepala. Dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi, ahli, surat, dan barang bukti yang sudah dikemukakan di persidangan, unsur merampas nyawa orang lain telah terbukti menurut hukum. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Profesor Dr. Wiryono Projo Dikoro
dalam bukunya yang berjudul Di Atas Hukum Pidana, mengutip pendapat Hansekel Suringa, Hongrap Belanda, mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu ke-1, kerjasama yang didasari antara para turut pelaku merupakan suatu kehendak bersama. Di antara kedua, mereka harus bersama-sama melakukan kehendak itu. Adapun mereka yang turut melakukan perbuatan pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka dengan sengaja ikut mengerjakannya. Meori Pantoliting memberikan keterangan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana apabila ia langsung ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Tetapi janganlah diartikan dalam hal itu turut serta melakukan perbuatan itu tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan, yang terutama adalah dalam pelaksanaan perbuatan pidana ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal inilah yang merupakan hakikat dari turut serta melakukan. Jadi untuk menentukan adanya turut serta melakukan perbuatan harus melihat pada perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan kesatuan-kesatuan perbuatan. Bahwa berdasarkan pendapat ahli, hukum tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, didukung dengan alat bukti, surat serta petunjuk sebagai berikut. Keterangan saksi Ricky Rijal, keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, keterangan saksi Kuat Maruf, keterangan terdakwa Ferdy Sambo, bahwa keterangan saksi Ricky Richard Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Kuat Maruf, terdakwa Ferdy Sambo yang terungkap di hadapan persidangan dan merupakan fakta hukum, yaitu pada tanggal 8 Juli sekitar pukul 15 WIB terdakwa Ferdy Sambo menunggu kedatangan saudara Putri Candrawati di rumah Saguling, dianggap dibacakan. Bahwa fakta hukum yang dikemukakan oleh saksi Anah Romer, ajudan bersama saksi Prayogi Iktara Wikaton, supir, di persidangan ketiga dan memberikan keterangan yang saling bersesuaian, menerangkan mengawal Ferdy Sambo pada tanggal 8 Juli 2022 dari pagi sekira pukul 7 hingga sore sampai terjadinya peristiwa penembakan terhadap korban Nopriansa Yosua Huta Barat, di mana sebelumnya sekitar pukul 15 mengantar terdakwa Ferdy Sambo menuju kediaman di Jalan Bangka nomor 7 mengambil raket badminton karena ada bermain badminton di Sawangan Depok. Kemudian menuju kediaman di Jalan Saguling nomor 3. Kemudian terdakwa Ferdy Sambo masuk ke dalam rumah. Tidak berapa lama kemudian melihat rombongan dari Magelang, yakni saudara Putri Candrawati, saksi kuat, saksi korban Nopriansa, dan tidak dianggap dibacakan. Bahwa ahli berpendapat psikologi forensik adalah terapan ilmu psikologi baik secara keilmuan maupun metode pengukuran yang dapat diterapkan dalam ranah hukum maupun kepentingan hukum bermaksud membuat terang suatu perkara dari sudut pandang psikologi. Ahli berpendapat Ferdy Sambo memiliki kecerdasan di atas rata-rata, kemampuan imajinasi, abstraksi lebih baik, berpikir lebih praktis, motivasi prestasi tinggi, tekun bekerja. Tipe kepribadiannya pada dasarnya adalah individu yang kurang percaya diri sehingga membutuhkan dukungan orang lain dan merasa nyaman jika ada orang-orang di sekitar melindunginya. Keadaan normal terlihat sebagai figur baik, patuh pada norma, dapat menutupi kekurangan, dan masalah-masalahnya terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut, yaitu fakta terdakwa Ferdy Sambo dianggap dibacakan. Bahwa peristiwa tersebut di atas merupakan peristiwa secara bersama-sama dengan sengaja, dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa korban Nopriansa Yosua Huta Barat dilakukan oleh terdakwa Ferdy Sambo bersama-sama saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, dituntut dalam perkara terpisah.
Saudara Putri Chandrawati dituntut dalam perkara terpisah. Saksi Riki Rizal Wibowo dituntut dalam perkara terpisah. Saksi Kuat Maruf dituntut dalam perkara terpisah. Didukung oleh barang bukti yang telah disita berdasarkan penetapan sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan di hadapan persidangan baik kepada saksi-saksi dan terdakwa, serta keberadaan alat bukti tersebut menunjukkan terjadinya pembunuhan secara berencana. Alat bukti tersebut diantaranya sebagai berikut dianggap dibacakan. Dengan demikian, untuk unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terbukti menurut hukum. Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, maka semua unsur dakwaan ke-1 Privikmer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP pidana telah terpenuhi menurut hukum, dan penuntut umum tidak perlu membuktikan dakwaan subsidiaritas. Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, maka semua unsur dakwaan ke-1 Primair melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH pidana telah terpenuhi menurut hukum, dan penuntut umum tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidiar. Bahwa terdakwa Ferdy Sambo melakukan 2 tindak pidana yang berbeda, saling berhubungan, dan dilakukan dalam waktu yang hampir bersamaan, sehingga penuntut umum menggabungkan perkara dalam suatu surat dakwaan demi alasan persidangan yang cepat, sederhana, dan biaya murah, sebagaimana pasal 141 KUHP, dan terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi melanggar. Dan pertama Primair pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH pidana, junto subsidiar pasal 48 junto pasal 32, dan seterusnya. Bahwa oleh karena jaksa penuntut umum berbentuk dakwaan kombinasi alternatif subsidiaritas, maka kami terlebih dahulu membuktikan unsur pasal dalam dakwaan pertama Primair pasal 49 dengan unsur-unsur. Unsur setiap orang dianggap dibacakan, unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. Penjelasan unsur tersebut dianggap dibacakan, didukung oleh saksi Hendra Kurniawan, saksi Arif Rahman Arifin, saksi Baikuni Wibowo, saksi Cuk Putranto, saksi Irfan Widianto, saksi Chong Jing Fung, saksi Dr. Andes Soeno Soekarto yang telah termuat dalam tuntutan ini dan dianggap dibacakan. Unsur ketiga, unsur melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Bahwa sistem elektronik berdasarkan pasal 1 butir kelima Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, dan mengirimkan dan suatu mengarahkan informasi elektronik.
berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum yang bersumber dari saksi Hendra Kurniawan, saksi Agus Nurpatria, saksi Ari Cahya Nugraha, saksi Irfan Widianto, saksi Chong Jin Fung, saksi Arif Rahman Hakim, saksi Baikuni Wibowo, saksi Cuk Putranto, saksi Dr. Andes Seno, terdakwa Ferdi Sambo, saksi dan terdakwa Ferdi Sambo, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana yang dikemukakan oleh para saksi dan ahli tersebut terungkap di persidangan, unsur melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya telah terbukti menurut hukum. Unsur mereka yang melakukan dan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dalam dianggap dibacakan dan termuat dalam tuntutan ini. Kesimpulan, Majelis Hakim yang terhormat, tim penasihat hukum dan para hadirin yang kami hormati, berdasarkan uraian di atas, perbuatan terdakwa Ferdi Sambo SH, MH, SH, SIK, MH bersama-sama saksi Richard Eliezer Pudian Lumiu, saudari Putri Chandrawati, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, masing-masing dituntut dalam perkara terpisah telah memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana surat dakwaan yang bersifat kombinasi, yakni dakwaan ke-1 primair melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan perbuatan terdakwa Ferdi Sambo bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan, saksi Agus Nurpatria, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo, saksi Irfan Arif Rahman Arifin, masing-masing dituntut dalam perkara terpisah telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dakwaan alternatif dan pertama primair melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana telah terbukti secara sah menurut hukum dan perbuatan terdakwa Persambo bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, saksi Irfan Widianto, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni dan saksi Arif Rahman Arifin masing-masing dituntut dalam perkara terpisah. Bahwa selama dalam persidangan pada diri terdakwa Ferdi Sambo tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa Ferdi Sambo sehingga terdakwa Ferdi Sambo dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 340, pasal 49 junto pasal 55, maka terdakwa Ferdi Sambo SH telah melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam pasal 49 junto pasal 33 junto pasal 55, bahwa oleh karena terdakwa Ferdi Sambo dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana serta terdakwa Ferdi Sambo sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 22 KUHP kepada terdakwa Ferdi Sambo dibebankan pula biaya perkara. Bahwa terdakwa Ferdi Sambo tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pembenar
dan pemaaf yang membebaskan dari segala tuntutan hukum atas perbuatannya sebagaimana pasal 44 sampai 51 KUHP, maka terhadap terdakwa Ferdy Sambo SH haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum kami sampai bertuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparatur penegak hukum dan petinggi Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya turut terlibat. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Berdasarkan uraian dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara terdakwa Ferdy Sambo dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Ferdy Sambo memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Ferdy Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama melanggar pasal 340 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya, melanggar pasal 49 Jungto pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua pertama primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Menyatakan barang bukti berupa mulai A sampai 41 dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara atas nama Hendra Kurniawan dan kawan-kawan. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari ini, Selasa tanggal 17 Januari 2023. Penuntut umum Rudi Irmawan SH MH. Demikian.